Kita sebenarnya kalau ada diskusi begini kan kita akan meyakinkan para pihak untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Dan untuk saya Prof dan Ibu Ayu ini kan baru sudah punya interest. Ibu Bupati kemarin sudah telepon, dia bilang kita pending dulu minggu ini untuk diskusi. Kalau dibilang terpaksa, sebenarnya terpaksa untuk belajar kopi, dan ternyata semakin dipelajari kopi itu semakin turun ke petani. Jadi kalau menghasilkan kopi yang baik harus belajar bagaimana menyeduh kopi yang baik. Ingin belajar lebih lanjut harus belajar roasting, belajar lebih lanjut harus belajar bagaimana menghasilkan green bean yang baik sampai semakin turun sampai kepada petani. Jadi mungkin nanti ini ada hubungannya ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pemerintah dan termasuk untuk kampus untuk lebih menggiatkan lagi riset-riset, karena ternyata dalam proses perjalanan selama ini masih banyak kendala-kendala yang dihadapi yang saya rasa akan lebih baik dan tepat kalau pemerintah dan mungkin akademisi di sini bisa urung rembuk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Awalnya adalah ketika saya diminta untuk menjadi TTO di Unhas, diminta bantulah untuk menjadi Transfer Technology Office, saya melihat ada beberapa hasil-hasil inovasi dari peneliti-peneliti di kampus yang menurut saya sepertinya bisa bermanfaat ketika ini diimplementasikan ke masyarakat. Jadi awalnya saya bercerita tentang manfaat alat-alat ini ke relasi-relasi teman-teman yang lain. Kebetulan saat itu ada salah satu bupati yang tertarik dengan inovasi ini. Nah, pertanyaannya kemudian, misalnya di antara sekian banyak kepala daerah yang saya cerita, bahasa saya sama, tapi kok yang tertarik cuma satu. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa di antara sekian banyak yang saya sampaikan ini hanya satu yang merasa tertarik? Mungkin bahasa saya berani mencoba. Akhirnya dia mencoba, kalau tidak salah hari itu mereka dengan stafnya ke kampus, ke Unhas, bikin MOU, jauh-jauh dari Jawa Timur bikin MOU dengan Unhas, terus menerapkan mesin ini di sana. Bahkan kita launching ini bersama dengan hari itu dengan Direktur Inovasi, terus Prof. Salinti sebagai inventor juga hadir pada saat itu. Kita mencoba menghilirisasi. Cuma yang menjadi masalah kemarin, kebetulan launching alat ini di akhir musim panen, jadi belum sempat dirasakan Pak. Nah, alhamdulillah tahun ini mesin ini sudah mulai digunakan. Awalnya itu dikerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih Desa Baderan namanya, Prof. Nah, ini mungkin jadi PR juga nih, Prof. Waktu diserahkan di Koperasi Merah Putih, ini susah jalan, dorong-dorongan. Ya saya mengerti lah, misalnya kita 5 orang berkooperasi, terus nanti saya sendiri yang ngurus, tenaga saya yang paling banyak habis, masa baginya rata? Mungkin begitu kendalanya. Akhirnya saya berdiskusi saat itu, mendampingi desa itu, saya minta lah, oke lah gini aja Pak, desa aja secara individu dulu, saya support untuk memulai. Akhirnya Pak desanya juga karena gregetan, ya sudah atas nama pribadi beliau memulai membeli dari petani, memproses dengan alat ini dan penjualnya. Harga green bean dulu di desa itu harganya sekitar 240.000 Bu per kilo. Nah, dengan setelah melalui alat fermentasi ohmik yang Unhas punya, itu sekarang bisa dijual di harga 190.000. Jadi petani mendapatkan kurang lebih 40 sampai 50.000 nilai tambah yang dulunya ada dari penjualan green bean pada umumnya. Nah, dampaknya sekarang sudah berproduksi kurang lebih sudah ada hampir 2 ton produksinya. Ada yang terkirim ke Jakarta, ada yang terkirim ke Makassar, masih ada kurang lebih kemarin informasi update terakhir ada produk di sana sekitar 800 kilo yang masih butuh untuk dikirim keluar. Nah, yang menjadi
sini untuk di kalangan petani, bahkan Pak Desa itu sudah mulai gregetan, Pak ini tolong ditanya inventornya, bisa enggak tabungnya nambah nih, kapasitasnya bisa nambah supaya kita bisa memproduksi lebih banyak lagi. Pak Bupati sudah ngomong malah kalau perlu beli alat satu lagi lah dari Unhas untuk pasang di daerah ada, dan kebetulan di sana penghasil kopi ada 2 daerah, Pak. Ada Baderan atau daerah Sumber Malang namanya, ada lagi daerah satu Kayumas di sisi gunung yang berbeda. Nah Kayumas juga ini ingin dibelikan alat fermentasi serupa karena masyarakat atau petani pun sudah merasakan manfaat dari keberadaan alat ini. Nah ini satu fase selesai, sekarang saya tiba di fase kedua nih, terutama mungkin Prof dari bidang ekonomi bisa banyak bantu ini nanti. Prinsip dasar daripada pemberian kopi ini atau prinsip dasar atau apapun ya dari proses yang saya pakai, bahwa ketika ada satu produk, anggaplah contoh kopi ini 250, anggaplah selama ini berharga normal 240. Kalau saya berikan suntikan inovasi, saya berikan suntikan promosi, saya berikan suntikan marketing, seberapa besar nilai tambah yang bisa saya berikan dengan keberadaan insert ketiga hal tersebut. Mungkin banyak produk-produk lain bagi kita biasa saja, tapi kenapa dia bernilai tinggi? Ya mungkin karena faktor ada insert inovasi di dalamnya, ada unsur promosi, ada unsur marketing. Nah, sekarang fasenya berada pada unsur promosi dan marketing. Artinya bagaimana mempromosikan Baderan ini, bagaimana mengemas dia menjadi nilai tinggi atau dikemas dalam bentuk menentukan misalnya brand positioningnya di mana. Artinya dia sudah butuh konsultan marketing sebenarnya untuk produk-produk seperti ini supaya bisa memberikan nilai tambah yang lebih. Nah, yang ada dalam bayangan saya bagaimana pengemasannya tidak boleh dikemas dalam bentuk sederhana, dia harus luxury ya, kelihatan lux, kelihatan bagus, karena memang kita menjual bahwa ini kualitasnya bagus. Sehingga ketika kita jual mungkin di harga 400-500 ribu atau 350 ribu, ya memang dia wajar, dia punya kualitas seperti itu, dan kita memperlakukan produk ini seperti layaknya produk-produk yang memiliki nilai lebih. Ya banyak tas, tapi tas yang harga sekian itu terbatas karena ada merek-merek tertentu di dalamnya, kemampuan mereka membangun brand itu sendiri. Nah ini yang sementara saya berada pada tahap itu, tahap di mana memberikan penetrasi. Kalau penetrasi inovasinya sudah, sekarang penetrasi promosi dan marketing lagi yang saya perlu insert supaya lebih mendongkrak lagi barang ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Mungkin lebih banyak di sini peran-peran dari Gen Z lah biasanya, anak-anak muda, bahwa bisa bagaimana caranya bisa memberikan insert atau inovasi-inovasi di bidang promosi, marketing, misalnya pengemasan dan lain-lain untuk berikan nilai tambah terhadap produk ini. Nah hal yang ketiga sekarang di market yang saya rasakan adalah sangat kurang informasi tentang market, terutama market luar negeri. Kita tidak tahu nih. Jadi tadi itu selama kopi Baderan ini saya sudah kirim ke beberapa duta besar. Saya minta tolong Pak, ini ada kopinya ini saya ceritalah historical kopi itu, ini pakai inovasi, kita buat seperti ini dan lain-lain. Kebetulan kemarin Pak Dubes, ada beberapa Dubes, ini akan bawa ke saya kirim ke luar negeri. Tolong Pak, saya ingin tahu di negara Bapak kopi ini mau dinilai berapa, harga berapa saya bisa. Kemarin ada beberapa bocoran saya dapat untuk kopi-kopi seperti itu. Misalnya kalau di Bahrain kemarin itu Pak Dubes bilang ini seharga sekitar 7-8 biji. Bahrain dinar berarti kurang lebih sekitar 44 ribu. Dikali 8 ya berapa tuh Pak? 300 something lah ya. Berarti green bean kopi ini bisa dinilai seharga 300 ribu, yang tadi awalnya 190. Nah, apakah saya bisa menjual barang itu seperti barang kita ini seperti itu di sana? Artinya kalaupun bisa selevel dengan jenis kopi yang ada di sana dengan harga seperti itu, berarti kan sangat luar biasa nilai tambah yang kita bisa dapatkan jika kita langsung mengurus ini, tidak terpaku pada menunggu buyer yang datang.
Nah ini tadi yang saya katakan. Ini saya lagi kirim beberapa, rutin kirim sampel. Kemarin kirim ke Iran juga, kirim ke Bahrain, ada kirim kemarin ke Jerman, Eropa juga. Nah, saya harap semakin banyak negara. Nah, data tentang market kopi di negara-negara ini yang kita sangat minim, tidak ada sama sekali. Kopi apa, harga berapa. Kemarin kebetulan Budir, Rektor Inovasi itu lagi di Australia, dia ngomong ke saya, Budir, saya minta tolong dong cekkan harga saya kopi di sana. Dia kemarin kasih informasi ada kopi seharga sekitar 120.250 gram. Artinya kalau kopi kita ini dikirim ke sana itu masih sangat kompetitif dan bisa untuk didongkrak di harga seperti itu dengan kualitas yang kita miliki setelah kita beri insight inovasi yang ada. Nah, kemarin alhamdulillah saya sempat bertemu dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Beliau sangat respect melihat ternyata kita punya inovasi. Kebetulan beliau ini adalah salah satu staf ahli yang mengurusi pemerintahan di desa ya. Setelah melihat ada gairah salah satu desa kayak Badaran seperti ini, dia berpikir bagaimana kalau menduplikasi ini ke daerah-daerah penghasil kopi yang lain. Maka kemarin saya menggagaslah berdiskusi dengan beliau bagaimana mengumpulkan semua kepala daerah penghasil kopi, meminta kepala Bupati Situbondo memberikan testimoni success story, kepala desa Badaran juga dipanggil, Unhas juga sebagai pelaku yang memiliki inovasi itu juga dipanggil berbicara, mungkin Dikti juga kita akan panggil untuk berbicara bahwa ada loh prototype, ada success story yang pernah terjadi seperti ini sehingga daerah-daerah lain yang menghasilkan kopi ini juga bisa lebih optimal dalam melihat ini. Tidak hanya terbatas pada menunggu adanya anggaran untuk pengadaan mesin seperti ini dan lain-lain. Nah, yang kedua, saya merancang bagaimana juga langkah tahap kedua adalah bagaimana mengumpulkan pengusaha-pengusaha nih, terutama yang misalnya contoh kita di Makassar, anak-anak muda yang ada di Makassar, kita kumpulkan ada potensi seperti ini, mampu tidak kita beli. Terus teman-teman ini yang melakukan inset promosi marketing. Nah, tentu saya harap kampus juga bisa membantu teman-teman di sini bagaimana melakukan marketing, promosi, brand positioning, menentukan bagaimana mengemas sebuah cerita, sebuah identity dari sebuah brand, sehingga ketika brand ini nanti kita bawa keluar atau ekspor, itu akan bisa tampak dan layak dinilai dengan harga yang seperti itu. Nah, yang ketiga saya juga berdiskusi beliau. Jadi kita akan melakukan 3 tahap. Yang pertama tadi itu, yang kedua dengan pengusaha. Kita akan melakukan kumpul-kumpul dengan pengusaha di berbagai daerah. Yang ketiga adalah kita akan mengundang beberapa duta-duta besar untuk berdiskusi tentang hilirisasi kopi ini di negara-negara yang bisa dan potensi untuk kita tuju. Nah, ini yang sementara saya mencoba gagas berdasarkan pengalaman, dan saya melihat bahwa kendala-kendala ternyata ada di titik-titik tertentu yang sebenarnya ketika unsur pemerintah, akademisi, atau bahkan pengusaha ya, anak-anak muda menurut saya bisa lebih fokus ke sana, masalah ini akan bisa selesai. Dan sebuah ekosistem kopi ya, kalau kita mengesahkan bahwa ini sudahlah, kita tidak mengatakan bahwa kopi ini adalah kopi untuk memenuhi kebutuhan industri yang banyak. Selama ini kan kita ekspor sekian ton itu untuk kebutuhan industri dan harganya itu saja. Harga di sini 60.000, ditawar bayar 59.000. Nilai tambah malah dibeli dengan harga murah. Itu juga kemarin, makanya Pak ini kemarin mau teman-teman mungkin perlu juga nih. Saya ke kedutaan besar itu nanya. Pertanyaan saya itu adalah pertanyaan seorang yang akan memulai bisnis di satu daerah. Saya butuh informasi dong. Informasi A, B, C, D. Ini tidak ada. Saya harus cari sendiri. Contoh, saya ingin tahu nih Pak, market sini berapa persen sih? Apa yang menguasai, berapa persen penguasanya, strateginya seperti apa? Siapa yang punya toko paling banyak di sini? Berapa jumlah outlet yang ada? Data-data ini tidak ada di kita. Sementara ini adalah senjata yang dibutuhkan bagi seorang pengusaha untuk melakukan ekspansi ke satu daerah. Nah, ini kalau saya perlu ada market riset yang seperti ini. Kalau
Kalau bahkan kami di dunia marketing mengatakannya market intelligence sebenarnya untuk itu. Ya, pengalaman saya ini dari apa yang saya ceritakan tadi mungkin kita bisa melihat titik-titik kritisnya di mana peran-peran siapa bisa berperan. Untuk selama ini mungkin saya masih berjalan sendiri, tapi kalau misalnya ada bantuan dari teman-teman akademisi, dari teman-teman pengusaha terutama yang anak muda atau dari pihak pemerintah sendiri, masalah-masalah seperti ini akan lebih mudah dan bisa lebih cepat untuk diatasi, sehingga proses ekosistem yang akan kita bangun untuk jenis kopi yang memiliki yang specialty kopi, saya ingin artinya mengatakan specialty kopi yang harusnya bisa dijual lebih, membeli ini ditambah lebih, yang saya bilang tadi bukan untuk pabrikan ini, bisa terbentuk ekosistemnya dan bisa diduplikasi di beberapa jenis. Tidak semua kopi pasti, tapi kopi-kopi tertentu saya harap kalau jumlahnya banyak kan berarti sudah bisa membentuk ekosistem sendiri ya. Saya rasa konsep utamanya begitu. Nah, saya rasa itu dulu yang saya bisa sampaikan sampai saat ini.